Yes. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan hati Tuhan. Semua musuh tak dapat
Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu, yes. Kemenangan darimu. Bapak Ibu mari sama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Katakan, kau yang berjanji, kau yang berjanji, setiap harapanku, pengharapanku selalu ada di dalammu, di dalammu. Katakan dalam hati, ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. Seluruh tubuhku thank you dalam genggaman. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, karena ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu, imanku bersepakat percaya and I believe in you. I believe in you. Dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku bersepakat percaya kuasanya. Sama-sama jemaat Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, di akhir bulan Tuhan. Bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami
untuk dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib. Di kesempatan hari ini, sabda-Mu yang kami rindukan, firman-Mu yang kami rindukan ya Tuhan, untuk berbicara bagi kehidupan kami, untuk meneguhkan, menguatkan, mengkoreksi, memperbaiki, mendidik kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Percaya Tuhan, di dalam apa yang Engkau ajarkan semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat yang mendengar, agar mereka semakin dibangun iman percayanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita di akhir bulan adalah hidup melampaui keterbatasan atau living beyond your limitation. Nah, ada pepatah di dalam bahasa Inggris yang berkata, it is not what you know, but who you know. Yang kalau diterjemahkan adalah, yang terpenting itu bukan apa yang Anda ketahui, namun siapa yang Anda kenal. Pepatah ini jika diterapkan di dalam dunia kerja memang bisa berlaku. Kenapa? Karena mungkin ada banyak orang yang walaupun pengetahuannya tidak banyak, tetapi dia memiliki relasi atau jaringan yang sangat luas. Kehidupan karirnya itu bisa jauh lebih maju dibandingkan orang-orang yang walaupun memiliki pengetahuan, tahu ini tahu itu segala macam, tapi hidupnya tidak seperti orang yang punya banyak relasi ini. Nah, sehingga disimpulkan memang yang terpenting itu bukan apa yang Anda ketahui, namun siapa yang Anda kenal. Nah, hari ini kita akan sedikit memodifikasi pepatah tersebut. Kita ubah menjadi, it is not what you have, but who you know. Yang terpenting sekarang bukan apa yang Anda punyai, namun siapa yang Anda kenal. Saya ulangi, yang terpenting bukan apa yang Anda punyai, namun siapa yang Anda kenal. Yang saya maksudkan di sini adalah, walaupun Anda mungkin dipandang secara manusia, yaitu dianggap remeh, dianggap rendah, karena mungkin Anda tidak lahir dalam keluarga yang mentereng, tidak mempunyai sesuatu yang dikagumi oleh banyak orang, namun Anda tidak perlu berputus asa. Mengapa? Sebab bila saudara mengenal Yesus dan memiliki relasi yang akrab dengan Dia, maka Tuhanlah yang akan membuka pintu keberhasilan bagi diri Anda. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, kalau Tuhan sudah bekerja, maka tidak ada yang dapat menutupnya, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Amin. Sehingga ini yang sangat penting. Bukan apa yang Anda punyai, namun siapa yang Anda kenal. Nah, hal itulah yang dapat kita lihat dari kehidupan seorang anak remaja yang bernama Daud. Daud walaupun dia tidak memiliki sesuatu yang dikagumi oleh banyak orang, dia tidak memiliki sesuatu yang mungkin dipandang itu nanti akan membuat dia berhasil, namun pengenalan dia akan Tuhan membuat ia berhasil mengalahkan salah satu raksasa pada itu saat itu, yaitu Goliat. Anda tentu pernah mendengar cerita tersebut tentang Daud dan Goliat, cerita dalam Alkitab yang sangat terkenal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pribadi Daud tersebut, bagaimana ia mengalahkan Goliat. Kita akan melihat bagaimana dari sudut pandang, yaitu bagaimana relasi Daud dengan Tuhan itu, yang akhirnya membuat Daud mampu mengatasi keterbatasan dirinya untuk mengalahkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya, yakni Goliat. Ya. Untuk itu saya mengajak kita untuk membaca 1 Samuel pasal yang ke-17. Nanti saudara baca di rumah ya, karena kalau kita baca ini dari ayat 1 sampai 52 bisa sampai besok pagi kita saudara bacanya ya.
Jadi kita baca yang seperlunya, nanti saudara baca di rumah lagi. Saya baca di dalam 1 Samuel 7 ayat 32 sampai dengan 33. 1 Samuel pasal yang 17 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33. Ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, maksudnya karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Di ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Siapa di sini masih muda? Nih si Kevin masih muda, Rolin masih muda, puji Tuhan, Sandra masih muda ya. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, mendahului ayat-ayat yang kita baca ini, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, seluruh bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Saul sedang dalam keadaan lumpuh dan tidak berdaya. Lumpuh dan tidak berdaya, kenapa? Karena mereka terintimidasi sehingga mereka ketakutan menghadapi satu sosok pendekar. Ya, ini yang bernama Goliat. Goliat ini kalau kita baca di ayat 4, tingginya itu 6 hasta sejengkal. Yang kalau di meter kan tingginya 2,4 meter. Siapa di sini ada tingginya 2,4 meter? Kebayang orangnya tingginya seperti apa? Dia baju jirahnya saja beratnya itu 40 kg. Baju jirah, baju perang, beratnya 40 kg. Dia menggunakan ketopong dan pelindung kaki yang terbuat dari tembaga. Dia juga membawa sebuah lembing yang besar yang terbuat dari tembaga. Kalau diistilahkan ini seperti tank ini dahan ini. Badan besar, penuh dengan besi ya kan. Dia datang meneror bangsa Israel selama 40 hari. Sehingga kalau kita baca dicatat di sana di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24, karena mereka diteror oleh sosok tersebut, hidup mereka dalam keadaan ketakutan. Karena ini lawannya postur yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, adakah Goliat-Goliat juga dalam kehidupan Bapak Ibu yang saat ini mungkin Bapak Ibu sedang hadapi? Goliat itu adalah suatu masalah yang jauh lebih besar dari kemampuan Anda untuk mengatasinya. Goliat yang membuat Anda tidak bisa tidur siang dan malam seperti bangsa Israel yang selama 40 hari hidup dalam ketakutan. Nah, adakah saudara sekarang saat ini menghadapi dalam tanda kutip Goliat-Goliat tersebut yang membuat emosi Anda tidak stabil, yang membuat hidup Anda tidak nyaman, setiap hari Anda diteror sehingga tidur malam hari pun walaupun di ruangan yang full AC tetap berkeringat dingin. Kenapa? Karena hidupnya sedang menghadapi suatu masalah yang besar, sedangkan kemampuannya terbatas untuk mengatasi masalah itu. Adakah saudara sedang mengalami tersebut? Kalau saudara sedang mengalaminya, perhatikan apa yang menjadi sikap daripada seorang yang bernama Daud, seorang yang muda, gembala kambing domba. Ini menarik ini. Di minggu kedua kemarin kita belajar seorang gembala kambing domba yang bernama Musa. Hari ini juga seorang gembala kambing domba yang masih tapi ini berusia sangat muda. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu, walaupun seluruh bangsa Israel pada waktu itu dalam ketakutan yang sangat besar karena ada satu pribadi yakni Goliat yang badannya besar itu yang sedang mengintimidasi mereka sehingga mereka dalam keadaan ketakutan, tetapi yang menarik adalah bahwa seorang yang bernama pribadi ini dan bernama Daud, dia tidak takut. Hal itu yang disampaikan di ayat yang ke-32 tadi. Berkatalah Daud kepada Saul. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow.
Daud bilang jangan tawar hati. Karena musuh yang jauh lebih besar melampaui keterbatasan kita. Jangan tawar hati. Hambamu ini akan pergi melawan orang itu. Mendengar apa yang Daud utarakan, apa tanggapan Saul? Ini tanggapan Saul di ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi, dengan kata lain, Saul itu bilang kayak gini sama Daud, udahlah tahu dirilah kamu, masih bok kencur. Masih muda, masih bok kencur. Tahu apa kau berperang, gitu kan. Udahlah, kamu itu ya dari segi kehebatan belum pernah berperang. Dari segi strategi postur badan masih muda, belum bertenaga. Aduh udahlah, nggak usahlah, dari segi pengalaman belum ada perang. Jadi diremehkan. Ya kan? Tetapi terhadap sikap Saul tersebut, sebentar. Nah mungkin juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Saul ini mungkin juga banyak dikatakan orang lain dalam hidup kita. Alah kamu bisa apa sih? Kamu lahir dari keluarga apa sih? Cita-citamu ketinggian, mimpimu ketinggian. Alah kamu itu masih seginilah, kecil lah. Bisa apa kamu? Seringkali orang mungkin berkata seperti ini dalam hidup kita, bukan? Melihat kemampuan kita, melihat apa yang ada pada kita, orang meremehkan kita. Betul? Betul atau betul? Tetapi ketika Daud diremehkan seperti ini, apa yang menjadi jawaban Daud? Dikatakan di sana, di dalam ayatnya yang ke-33 tadi, dibilangnya, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah ketika Daud dikatakan seperti diremehkan oleh Saul, apa yang menjadi jawaban Daud? Dia berkata gini, janganlah engkau menjadi tawar hati, janganlah engkau kehilangan semangat, janganlah engkau menjadi putus asa. Nah kalau engkau menghadapi kehidupan yang walaupun kamu tidak memiliki apa-apa dan orang menganggap remeh tentang hidupmu karena engkau tidak memiliki sesuatu apapun dalam hidupmu, jangan engkau menjadi tawar hati. Jangan engkau menjadi kehilangan semangat. Jangan engkau menjadi putus asa. Nah di sini Daud hidup bukan bersandar pada apa yang ia miliki. Karena kalau yang ia miliki, ia masih seorang yang sangat muda. Tidak memiliki sesuatu yang dikagumi oleh banyak orang. Tetapi Daud hidupnya tidak bergantung kepada apa yang ada dalam dirinya. Tidak bergantung kepada kesukaran yang sedang ia hadapi, yakni Goliat serta potensi yang ada dalam diri Goliat. Tetapi ia hidup karena siapa yang ia kenal. Yaitu siapa? Tuhan, Allah yang sejati. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal, artinya memiliki relasi yang akrab dengan Allah yang sejati, maka tidak ada keterbatasan yang sanggup membatasi hidup kita. Kalau Tuhan itu ada bersama dengan kita, maka sebesar apapun Goliat yang sekarang kita hadapi dalam hidup kita, kita tidak akan takut, kita tidak akan tawar hati, kita tidak akan kehilangan semangat, kita tidak akan putus asa karena engkau mengenal siapa Tuhanmu. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena apa yang ada dalam dirimu, tapi karena Tuhan. Kalau engkau tahu seperti Daud yang mengenal siapa Tuhannya, ia tidak menjadi tawar sekalipun menghadapi raksasa yang besar, sesuatu yang jauh di luar kemampuannya untuk mengatasi, tapi dia tidak tawar hati. Apa yang ada dalam hidupmu sekarang ini? Goliat yang sedang mengintimidasi kamu, yang sedang sekarang berusaha melumpuhkan hidupmu. Jangan engkau menjadi tawar hati, jangan engkau kehilangan semangat, jangan engkau menjadi putus asa. Karena kalau engkau kenal siapa Allahmu, itu yang akan memampukan engkau mengatasi
setiap batasan kesulitan dalam hidup. Oleh karena itu menarik seperti yang disampaikan oleh Francis Schaeffer, seorang filsuf dan juga seorang hamba Tuhan. Dia katakan seperti ini. With God there are no little people. Yang artinya bersama dengan Tuhan tidak ada orang-orang yang, katakan bersama dengan saya, bersama dengan Tuhan tidak ada orang-orang yang terbatas. Kurang semangat. 1, 2, 3. Bersama dengan Tuhan tidak ada orang-orang yang terbatas atau orang-orang yang kecil. Karena bukan kemampuanmu, bukan karena apa yang ada pada dirimu, tetapi karena Tuhan. Sama seperti Daud, dia tidak memiliki apapun, tidak ada hal yang dikagumi dalam hidupnya karena dia masih muda. Tetapi menghadapi raksasa Goliat tersebut, dia tidak terintimidasi, dia tidak takut. Oleh karena itu dia berkata, jangan engkau menjadi tawar hati, jangan engkau kehilangan semangat, jangan engkau menjadi, kalau engkau menghadapi Goliat itu dalam hidupmu, ingatlah pesan Daud ini. Jangan engkau menjadi tawar hati, jangan engkau kehilangan semangat, dan jangan engkau menjadi putus asa. Amin. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada orang-orang yang terbatas. Di minggu lalu kita melihat, di minggu 2 minggu yang lalu, bagaimana seorang yang bernama Musa. Bisa apa seorang ngangon kambing sapi jadi pemimpin bangsa Israel? Halo, kira-kira kalau hari ini diangkat jadi pemimpin di gereja ini aja lah, gak usah jauh-jauh jadi wali kota. Dari pemimpin di gereja ini aja tukang ngangon kambing sapi. Saudara mau dengar? Saudara mau dengar? Ini Musa, seorang tukang ngangon sapi kambing domba, diangkat jadi pemimpin bangsa Israel. Kalau karena kekuatan kemampuannya sendiri, maka tidak mungkin. Amin. Tidak mungkin. Nah, Daud pun demikian. Nah, pertanyaannya sekarang ini, siapa Tuhan saudara? Allah sejati, yaitu yang dikenal oleh Daud, atau ada pribadi yang lain? Sekarang siapa Tuhan dalam hidupmu? Apakah itu Allah yang sejati yang seperti yang dikenal oleh Daud, atau ada yang lain? Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhanmu, sama seperti Daud yang sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya dan bahwa Dia adalah Allah yang sejati, maka di dalam menghadapi kehidupan ini saudara tidak akan apa? Merasa tawar hati. Karena apa? Tergantung siapa yang Anda kenal. Bukan karena apa yang Anda punyai, tetapi siapa yang Anda kenal. Sekarang siapa Tuhan saudara itu yang saudara kenal? Allahkah yang sejati atau yang lain? Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 7 dari ayat yang selanjutnya ya, dari ayat yang ke-34 sampai dengan yang selanjutnya itu, di sana kita dapat melihat bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Daud itu di ayat-ayat yang selanjutnya itu, di sana kita dapat melihat atau kita dapat mengajukan 3 pertanyaan yang akan membuat kita menyadari siapakah Tuhan dalam hidup kita, atau siapakah Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kenapa penting? Karena siapa yang kita kenal itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Amin. Siapa yang kita kenal itu yang akan menolong hidup kita, bukan apa yang Anda punyai. Amin. Bukan karena apa yang Anda miliki, tapi siapa yang Anda kenal. Nah, pertanyaan yang pertama, untuk mengetahui siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda, yang pertama adalah ketika mengalami keberhasilan, siapa yang Anda banggakan? Untuk mengetahui siapa Tuhan dalam hidupmu ketika mengalami keberhasilan, siapa yang Anda banggakan? Seorang salesman ketika dia bekerja,
dan dia mendapatkan suatu orderan yang mungkin di luar dari pemikirannya, mungkin saja dia berkata, ini karena usaha saya, ini karena kehebatan saya, ini karena kerja keras saya. Kalau orang tersebut bersikap demikian, maka sesungguhnya yang menjadi tuannya adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena keberhasilannya dianggap oleh karena dirinya sendiri. Seorang ibu, ya kan, yang ketika dia mendidik anaknya ini akhirnya berprestasi, bahkan kuliah, akhirnya dapat lulus summa cum laude, ya, dengan hasil yang sangat memuaskan. Lalu dia membanggakan dirinya. Dia bilang, ini karena usaha kerja keras saya yang mendidik anak saya. Lalu memang karena anak saya ini pintar, dahsyat dan luar biasa. Kalau ibu tersebut bersikap demikian, maka yang sesungguhnya tuan dalam hidupnya adalah dirinya sendiri atau anaknya. Namun lain halnya bila seorang salesman tadi, ketika dia dapat orderan yang besar, yang sangat memuaskan, dia berkata, ini karena pertolongan Tuhan. Lain halnya dengan ibu yang tadi, yang karena anaknya tadi lulus dengan hasil yang memuaskan, dia berkata, ini bukan karena usaha saya, tetapi karena anugerah Tuhan. Kalau itu yang menjadi sikap kedua orang tersebut, maka sesungguhnya yang menjadi Tuhan dalam hidupnya adalah Allah yang sejati. Amin. Itulah juga yang ada dalam diri Daud. Ya. Ketika Daud tadi di ayat 33 diremehkan oleh si Saul, katanya, "Alah, kamu masih muda, masih bau kencur." Ya. Daud pun menceritakan keberhasilannya di ayat yang ke-34 sampai 36. Dia menceritakan keberhasilannya bahwa apa? Bahwa selama dia menjadi gembala kambing domba, ia mampu mengalahkan singa dan beruang yang berusaha mau mengancam kambing dombanya. Tetapi di ayat selanjutnya kalau kita baca, keberhasilan yang ia peroleh, keberhasilan yang ia capai, apa yang katakan Daud? Di ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhanlah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini kita bisa dapat melihat kalau Daud mampu mengalahkan singa dan beruang, bukan karena kekuatan dia, tapi karena siapa? Tuhan. Bukan karena kecerdikan dia makanya dia mampu mengalahkan singa dan beruang, tidak, tetapi karena Tuhan. Itu menunjukkan siapa Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, karena dia menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong hidupnya, yang membuat dia mampu mengalahkan beruang dan singa tadi, alhasil dia juga berkata bahwa Tuhan juga akan menolong dia untuk mengalahkan orang Filistin itu. Amin. Artinya siapa yang menjadi Tuhan kita, itulah yang akan menentukan kita berani menghadapi Goliat atau tidak. Siapa Tuhan dalam hidupmu? Apakah dirimu sendiri? Kalau engkau karena engkau dirimu sendiri, tidak heran ketika menghadapi kesukaran yang besar engkau putus asa. Kenapa? Engkau mengandalkan kekuatan dirimu sendiri yang terbatas. Karena Tuhan dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Menghadapi kesukaran yang di luar kemampuan dirimu, di luar keterbatasan dirimu, maka kamu akan menyerah. Ini penting. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidupmu akan menentukan berani tidak menghadapi Goliat, berani tidak menghadapi kesukaran. Amin. Ini penting. Oleh karena itu pepatah dalam bahasa Inggris tadi tepat. Bukan apa yang Anda punyai, tapi siapa yang Anda kenal. Itu yang penting, saudara. Apa yang engkau punyai sekarang terbatas. Kemampuanmu terbatas. Betul? Pengetahuanmu terbatas. Semua serba terbatas.
Kalau engkau mengandalkan dirimu, tak heran engkau akan sulit menghadapi kesukaran-kesukaran yang besar. Tapi kalau engkau kenal siapa Tuhanmu seperti Daud, tidak akan tawar hati. Amin. Tidak akan putus asa, tidak akan kehilangan semangat. Amin. Siapa yang kita banggakan dalam hidup kita akan menentukan sikap kita ketika menghadapi intimidasi Goliat. Kalau Tuhan Allah yang sejati yang menjadi Tuhan kita, maka kita tidak akan gentar untuk menghadapi Goliat. Kita tidak akan takut menghadapi sesuatu yang kesukaran yang jauh lebih besar dari kemampuan kita. Karena ada pribadi yang dahsyat luar biasa. Makanya saya suka kalimat bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bersama dengan Tuhan. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena dirimu, bukan karena kemampuanmu, tetapi bersama Tuhan. Amin. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Menentukan kehidupan kita. Ketika engkau dalam keberhasilan, siapa yang Anda banggakan? Adakah dirimu atau Tuhan? Itu menentukan siapa Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda? Ketika menghadapi kesukaran, siapa yang paling Anda andalkan? Saya ulangi, untuk mengetahui siapa yang menjadi Tuhan dalam hidupmu, ketika menghadapi kesukaran, siapa yang paling Anda andalkan? Coba jawab ini dalam diri saudara. Ketika engkau menghadapi kesukaran, siapa yang paling engkau andalkan? Amin, udah terjawab saudara dalam pikiran saudara? Saya bisa duga. Yang pertama mengandalkan diri sendiri, yang kedua mengandalkan orang lain. Betul? Betul tidak? Nggak percaya saya langsung mengandalkan Tuhan. Bohong itu. Pasti yang pertama berusaha mengandalkan diri sendiri. Yang kedua apa? Berusaha mengandalkan orang lain. Nah, ini menunjukkan ketika engkau menghadapi kesukaran, siapa yang paling engkau andalkan. Kecenderungan manusia ketika menghadapi kesukaran yang jauh lebih besar daripada kemampuan yang ia miliki, kecenderungan daripada manusia ialah biasanya mengandalkan dirinya sendiri. Nah, hal tersebut memang tercermin dari tulisan dari seorang yang bernama William Ernest Henley, seorang sastrawan juga yang sangat terkenal yang hidup di abad 19. Di dalam puisinya yang berjudul Invictus yang sangat terkenal itu, di akhir daripada puisi itu dia berkata begini, I am the master of my fate, I am the captain of my soul, yang diartikan adalah aku adalah penguasa dari takdirku, aku adalah nakoda dari jiwaku. Apa yang disampaikan oleh William Ernest Henley ini menggambarkan keyakinan bahwa dirinya lah yang menentukan kehidupannya. Namun realitanya tidaklah seperti yang ia sampaikan dalam puisinya tersebut. Mengapa? Karena pada tahun 1903 ketika ia menaiki kereta, ia jatuh dari gerbong kereta tersebut. Jatuh dari gerbong tersebut membangkitkan, membuat penyakit TBC-nya, tuberkulosis tulangnya itu kambuh. Nah, sehingga akhirnya pada 1 tahun kemudian William Ernest Henley ini meninggal dunia di usia yang ke-53 tahun. Ternyata apa yang ia tuliskan tidaklah sesuai dengan realitanya. Bahwa ternyata dia tidak mampu menentukan kehidupannya. Bahwa takdirnya itu bukanlah karena usaha kemampuannya dirinya sendiri. Di sini kita belajar, apabila orang menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan, maka ia akan menghadapi realitas bahwa sesungguhnya kemampuan dirinya adalah bersifat terbatas. Kalau orang mengandalkan Tuhan, maka hidupnya tidak akan dapat dibatasi oleh keadaan dirinya dan tidak tergantung pada apa yang ia punyai. Nah, sebagai akibat ia tidak merasa gentar terhadap kesukaran yang menghadang dirinya.
Kalau orang mengandalkan Tuhan, sekalipun ia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki sesuatu yang dapat dikagumi oleh banyak orang, tapi kalau hidupnya bersama dengan Tuhan, maka kesukaran apapun ia tidak akan gentar menghadapinya. Amin. Nah, hal itulah yang ada dalam diri seorang yang bernama Daud. Di dalam hidupnya ia selalu mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Sehingga kalau kita baca waktu di ayat-ayat yang sebelumnya, ayat di 44, ketika Saul saat itu menawarkan baju perang kepada Samuel, ya udah kamu mau berperang lawan si Goliat itu, nih saya kasih nih kamu baju perang, saya kasih kamu baju jira, saya kasih kamu ketopong, saya kasih pedang. Daud menolaknya. Daud menolaknya. Kenapa? Karena ia tidak mau menggunakan itu. Ia berbekal sebuah tongkat, 5 butir batu, dan sebuah umban, ketapel, menghadapi seseorang yang bernama Goliat yang badannya besar, pakaian baju jirahnya 50 kg, ketopongnya dari tembaga, lembingnya dari tembaga, persenjataannya lengkap. Kalau kita melihat ya, di sini Goliat itu mengintimidasi ya, berusaha melemahkan Daud, tetapi Daud tidak takut. Sebagaimana yang dicatat di ayat yang ke-45, dia berkata apa? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Artinya walaupun dia pakai ya tongkat, batu, 5 butir dan umban tersebut, tapi kalau itu lawannya Goliat secara manusia, tidak akan mungkin mampu mengalahkannya. Betul? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tetapi siapa yang Daud andalkan? Ya ini Tuhan Allah. Itu yang ia andalkan. Nah, di sini terlihat nanti dalam hidup kita, ketika menghadapi kesukaran, siapa yang engkau andalkan? Apakah dirimu ataukah Tuhan? Tapi kalau kita bisa melihat Daud mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang kita andalkan akan mempengaruhi perspektif, cara pandang terhadap kesulitan yang kita hadapi. Siapa yang engkau andalkan dalam hidupmu? Percayalah, kalau engkau mengandalkan manusia, siap-siap engkau dikecewakan. Saya ulangi, kalau engkau dalam hidupmu mengandalkan manusia, siap-siap engkau dikecewakan. Karena naturnya manusia pasti mengecewakan. Karena selain kemampuan manusia terbatas, tidak semua manusia itu setia. Kalaupun dia mampu menolong engkau dengan apa yang ada dalam dirinya, tapi belum tentu dia mau. Betul? Siapa yang kita andalkan? Kalau Tuhan yang engkau andalkan seperti Daud, maka sekalipun dia cuma membawa 5 butir batu, sebuah umban dan 1 tongkat menghadapi Goliat raksasa yang besar itu, ia tidak takut, ia tidak gentar. Tidaklah mengherankan ya, Charles Swindoll dalam bukunya David, Man of Vision and Man of Destiny, dia katakan dalam bukunya itu bahwa Daud bukan melawan raksasa. Not Daud versus giant, tidak Daud melawan raksasa, tidak, tapi Daud melawan kurcaci. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai Daud, sehingga yang tadinya Goliat itu dipandang raksasa, bersama Tuhan yang besar, Goliat itu hanya dipandang seperti kurcaci yang mudah dan sangat mudah untuk dikalahkan. Nah, ini sangat penting saudara, perspektif ini. Kalau kita bisa melihatnya, bangsa Israel dan Saul, mereka melihat perspektifnya berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Kenapa? Kami pasukan ya segini aja tingginya, kekuatan kami segini. Sedangkan lawan kami si Goliat, badannya lebih besar, pakaian tempurnya lebih bagus. Hidup mereka dalam
ketakutan. Kenapa? Karena mereka cara perspektifnya, cara memandangnya berdasarkan kemampuan mereka. Tetapi Daud cara pandangnya tidak sama seperti bangsa Israel dan Saul. Dia cara pandangnya tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia katakan apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Itu cara pandangnya yang beda. Nah, dalam hidup ini kenapa kita sulit mengatasi kesukaran, sulit mengalahkan kesukaran? Karena cara pandang kita yang keliru. Kita mengandalkan apa? Kemampuan diri kita. Mengandalkan kekuatan diri kita sendiri yang terbatas. Tidak heran pada akhirnya memandang kesukaran itu jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Sehingga kesukaran itu melumpuhkan hidupmu, kesukaran itu mengganggu kehidupanmu, kesukaran itu meneror kehidupanmu. Sama seperti kerinduan kita untuk memiliki gedung gereja. Kalau dari persembahan, saudara lihat itu laporannya. Saudara lihat laporannya di situ di bawah. Kalau berdasarkan matematika itu, berapa tahun bisa beli gedung ini? 10 tahun, saudara. Saudara lihat itu. Saudara lihat kemampuan kita. Kalau karena berdasarkan apa yang kita miliki kemampuan kita saat ini, 10 tahun ke depan pun ruko ini tidak akan mampu kita beli. Saudara lihat kan kemampuannya di bawah. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mari kita saksikan sama-sama. Amin. Saya ulangi, mari kita saksikan sama-sama bagaimana kebesaran dan kuasa Tuhan itu. Itulah yang dimaksudkan kalau mengandalkan kemampuan sendiri, maka kita akan menyerah pada kesukaran tersebut. Kalau mengandalkan kekuatan saya sendiri, mengandalkan kekuatan jemaat ini, 2 tahun siap-siap kita diusir dari tempat ini. Betul. Tapi kita nggak mau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Amin. Itu sebabnya kenapa ketika pokok-pokok doa dinaikkan, saudara harus semangat kompak menjawab amin. Itu artinya kita semua sama-sama bersepakat untuk apa? Mengandalkan Tuhan. Amin. Karena kalau kemampuan kita tidak mungkin, saya ulangi. Saudara lihat sendiri di bawah, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Siapa yang kita andalkan akan mempengaruhi perspektif terhadap kesulitan yang kita hadapi. Siapa yang kita andalkan? Kita mau mengandalkan Tuhan. Itu akan mempengaruhi atau merubah cara pandang kita terhadap kesulitan yang kita hadapi. Nah, yang ketiga, pertanyaan untuk mengetahui siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda, ketika menghadapi masa depan, siapa yang Anda harapkan? Siapa yang Anda harapkan? Nah, hari-hari ini banyak orang menaruhkan harapannya pada anaknya. Tidak salah, baik. Tetapi Anda harus ingat bahwa banyak juga anak-anak yang mengecewakan. Betul? Udah disekolahkan tinggi-tinggi, udah dibiayai sana sini. Ketika dia berhasil update status ya kan, terima kasih pacarku, semua karena kebaikanmu, karena engkau yang mendampingi aku. Nggak sadar dia mamanya yang buat dia berhasil. Tapi itulah cepat dilupakannya. Itulah baru satu hal yang mengecewakan. Belum lagi yang lain, betul? Jangan terlalu mengandalkan harapan pada anak-anak. Tidak salah. Tapi harus diingat bahwa tidak ada jaminan pasti. Betul? Saya suka ketemu gitu ya dengan orang-orang dari kampung. Kalau belum berhasil, apa cita-citanya? Pengen membahagiakan orang tua. Manis sekali cita-citamu, nak. Udah berhasil. Mamaknya telepon, nak, mama sakit, bisa kau transfer uang? Transfer mama. Gak tahu mama, aku capek kerja, mengumpulin uang buat nikah, bla 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 bla. Aduh, sedihnya orang tua kalau begitu. Dan begitu mau mengandalkan anaknya, siap-siap Anda dikecewakan. Betul? Siap-siap Anda dikecewakan. Tetapi
Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kita gantungkan masa depan kita kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Itulah yang menjadi sikap seorang yang bernama Daud. Dia tidak mau menggantungkan harapan masa depannya kepada kemampuannya dirinya sendiri, tapi dia mau menggantungkannya kepada Tuhan. Itulah yang dicatat dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Dan supaya jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud ketika melihat Goliat yang besar itu, dia sudah memandang masa depannya bersama dengan Tuhan. Dia sudah katakan bahwa sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dengan yakin Daud, dengan iman percaya dia berkata apa? Ia pun menyerahkan kamu Goliat ke dalam tangan kami. Itulah imannya, percaya sungguh kepada Tuhan tentang apa yang akan terjadi di hari depan. Daud menaruh harapan, menaruh imannya, pengharapannya kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat 49, hanya dengan satu butir batu tadi yang diumban mengenai dahi Goliat, Goliat tumbang. Dan akhirnya raksasa itu yang meneror, yang membuat ketakutan bangsa Israel selama 40 hari tidak bisa tidur nyenyak, tumbang. Karena siapa? Karena Tuhan. Karena siapa? Karena Tuhan. Oleh karena itu seorang yang bernama A.W. Fink, ya, dia berkata seperti ini, saudara. One stone in the hands of faith was worth more than all the Philistines armor on the giant of unbelief, yang artinya sebutir batu di dalam tangan iman adalah jauh lebih berharga daripada seluruh perlengkapan senjata Filistin yang ada pada raksasa ketidakpercayaan itu. Sebutir batu di dalam tangan iman, seperti yang Daud katakan. Kalah perlengkapan senjata si raksasa yang dahsyat itu. Karena Daud sudah meyakini, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sekali lagi saya ingatkan, untuk mengetahui siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda, ketika mengalami keberhasilan, siapa yang Anda banggakan? 2, ketika menghadapi kesukaran, siapa yang paling Anda andalkan? Yang ketiga, ketika menghadapi masa depan, siapa yang Anda harapkan? Siapa yang Anda kenal menentukan kehidupan Anda, bukan karena apa yang Anda punyai. Sama seperti gereja ini. Kalau berdasarkan apa yang dipunyai, maka akan sulit. Betul? Tapi kita mau mengandalkan siapa? Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kalaupun kita berhasil, karena nama Tuhan. Amin. Mari ketiga pertanyaan ini renungkan dalam hidupmu. Itu yang akan membuat engkau mampu melampaui keterbatasanmu. Ya. Itu yang akan membuat engkau mampu melampaui keterbatasanmu. Ya, ini ketika engkau mengenal siapa Tuhan Allahmu yang sejati. Amin. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami belajar tentang pribadi Daud ya Tuhan. Pribadi yang mungkin secara manusia dianggap remeh karena masih muda. Karena dia mungkin tidak memiliki hal-hal yang pantas untuk membuat dia dikagumi. Dia lahir dari latar belakang keluarga yang bukan seorang prajurit. Sehingga mungkin dia dipandang rendah. Tetapi pengenalannya kepada Engkau Tuhan. Siapa yang ia andalkan dalam hidupnya. Siapa yang ia banggakan ketika ia berhasil. Dan kepada siapa ia taruhkan masa depannya. Ya, ini kepada Engkau Tuhan. Kami melihat kesukaran,
adanya hal-hal yang tidak terbatas itu, yaitu si Daud, si Goliat itu Tuhan mampu dikalahkan oleh karena Engkau Tuhan yang bersama dengan Daud ya Bapa. Tuhan, kami juga mau dalam hidup kami tidak mengandalkan apa yang kami miliki, apa yang kami punyai saat ini, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena ketika kami menaruh cara perspektif kami mengandalkan Tuhan, maka setiap kesukaran apapun yang kami hadapi dalam hidup ini adalah perkara yang kecil. Ketika kami bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka ketika kami melihat kesukaran, kami melihat itu sebagai hal yang kecil. Karena Engkau Allah kami adalah jauh lebih besar dari segala persoalan, dari segala kesukaran dalam hidup kami. Kami mau senantiasa untuk hidup terus mengenal siapa Tuhan kami yang sesungguhnya, mengenal Allah yang sejati itu, sehingga dalam hidup ini ya Tuhan, tidak ada yang dapat membatasi kami ya Bapa. Kesukaran tidak akan dapat membatasi hidup kami, tantangan kehidupan tidak akan dapat membatasi hidup kami. Segala hal, segala tantangan, kesukaran, ujian dalam hidup ini tidak akan dapat mampu membatasi kami. Karena ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu melewati segalanya itu ya Tuhan. Bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sama seperti hamba-Mu Daud ya Tuhan. Bersama dengan Engkau dia mampu mengalahkan raksasa Goliat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.